Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat positif. Ini adalah materi kelas 9 semester 1 kurikulum 13 pada bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, kita bahas mengenai operasi hitung pangkat. Pangkat itu sama dengan perkalian berulang. Nah, seperti yang pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya, maka 2 pangkat 3, ini dibaca 2 pangkat 3, kalau kita artikan itu adalah pangkat itu merupakan perkalian berulang, berarti 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, ini arti dari 2 pangkat 3. Kemudian kalau kita hitung, maka hasilnya 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Nah, kemudian 3 pangkat 4. Kalau kita jadikan bentuk perkalian, maka 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Maka hasilnya 3 kali 3 hasilnya 9, 3 kali 3 hasilnya 9, 9 kali 9, 81. Maka bisa kita katakan bahwa 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 ini sebanyak 3 faktor. Perkalian dari bilangan 2 sebanyak 3 faktor. Kemudian 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini merupakan perkalian dari bilangan 3 sebanyak 4 faktor. Nah, kita lanjutkan ke 2 pangkat 3. Ini merupakan bentuk bilangan berpangkat di mana bilangan 2 ialah bilangan yang dipangkatkan, maka bilangan yang dipangkatkan itu disebut bilangan pokok. 2 disebut bilangan pokok, atau istilah lain dari bilangan pokok adalah basis. Sedangkan 3, ini 3 itu dituliskannya di atas ya. Kemudian 3 itu disebut pangkat, atau istilah lainnya adalah eksponen. Nah, perlu kalian pahami ini. Kemudian kalau 3 pangkat 4, berarti 3 disebut apa? Yaitu disebut bilangan pokok atau basis. Kita tulis basis saja. Kemudian 4 ini adalah pangkatnya atau disebut eksponen. Nah, secara umum bisa kita tuliskan bahwa kalau bilangan yang dipangkatkan adalah A, kemudian pangkatnya adalah N, maka A pangkat N itu sama dengan, kalau kita ubah dalam bentuk perkalian, A kali A kali A kali A kali dan seterusnya sampai berapa kali? Sampai N kali atau sampai N faktor. Ya, atau sampai atau sebanyak N faktor. Sebanyak N faktor. Seperti ini tadi ya, 2 pangkat 3 berarti perkalian dari 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. 3 pangkat 4 perkalian dari bilangan 4 sebanyak 4. Perkalian dari bilangan 3 sebanyak 4 faktor. Sehingga A pangkat N adalah A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Kemudian A pangkat N itu disebut bilangan berpangkat. Disebut bilangan berpangkat. Kemudian nilai A atau ini A itu disebut basis atau bilangan pokok tadi ya. Kemudian N itu disebut eksponen atau pangkat ya. Kalian paham apa yang disebut dengan basis dan eksponen. Berikut kita lanjutkan dengan contohnya. Nyatakan dalam bentuk perkalian dan hitunglah.
nomor A 3 pangkat 4. Ini gampang ya, seperti tadi ya, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak 4 kali atau 4 faktor. Kalau dihitung 3 kali 3 itu 9, 3 kali 3 itu 9, 9 kali 9 81. Kemudian bagaimana dengan negatif 0,2 pangkat 6? Nah, ini berarti negatif 0,2 perkalian dari 0,2 sebanyak 6 kali. Berarti 0,2 kali 0,2 kali 0,2 kali 0,2 kali 0,2 kali 0,2. Ya. Nah, jadi perkalian dari bilangan 0,2 sebanyak 6 faktor. Sehingga sama dengan negatif. Nah, kalau kalian bisa langsung silakan. Kalau kalian bingung, maka 0,2 kita jadikan pecahan biasa, yaitu 2/10. Berarti kali 2/10 kali 2/10 kali 2/10 kali 2/10 kali 2/10 sama dengan negatif. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 ini kan berarti 2 kali 2 kali 2 8, 2 kali 2 kali 2 8, 8 kali 2 8 64. Yang ini 10 kali 10 sebanyak 6 kali, berarti sama dengan berapa? 1 juta. Jadi sama dengan negatif 64/1 juta. Kalau per 1 juta berarti di belakang koma ada 6 angka. Berarti negatif 64/1 juta sama dengan 0,00000. Nah, ini 64. Belakang koma ada 6 angka. Berikutnya nomor C. Negatif 1/4 ini di dalam kurung, bedakan dengan nomor B, karena nomor B nggak ada kurungnya, maka nomor C ada kurungnya, berarti sama dengan negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4. Berarti negatif 1/4-nya dikalikan dengan perkalian dari bilangan negatif 1/4 sebanyak 3 kali. Berarti sama dengan, nah ini negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti negatif 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Berarti hasilnya negatif 1/64, atau kurungnya bisa kita hilangkan, negatif 1/64. Semoga jelas ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini kita hitung. Kalau kita perhatikan ya, baik nomor A, B, dan C ini merupakan operasi hitung campuran ya. Kita mulai dari nomor A, 20 ditambah 6 kali 3 pangkat 2. Ini ada tambah, ada kali, ada pangkat. Maka yang kita operasikan dulu adalah yang pangkatnya. Berarti 20-nya tetap 20 ditambah 6 kali 3 pangkat 2 hasilnya 9. Sekarang plus dengan kali ya, maka yang didahulukan adalah kali. Berarti sama dengan 20 ditambah 6 kali 9 hasilnya 54, sama dengan 74. Lanjut ke contoh B. Nah, ini juga perkalian operasi hitung campuran, yaitu min dan bagi. Tapi ini ada tanda kurungnya. Yang bilangan yang dikurangi ini diberi kurung, maka yang dikurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maka sama dengan, nah 9 pangkat 2 hasilnya 81 dikurangi 3 pangkat 3 hasilnya 27 dibagi
3 pangkat 2 hasilnya 9. Sama dengan ini dihitung dulu 81 dikurangi 27 hasilnya 54 dibagi 9 sama dengan 6. Kita lanjut ke contoh nomor C. Ini juga operasi hitung campuran, ada kali, ada kurang, ada pangkat. Maka ini 1/7 kali, ini pangkatnya dihitung dulu 2 pangkat 4 hasilnya 16 dikurangi 2 sama dengan 1/7, yang di dalam kurung dihitung dulu 16 dikurangi 2 hasilnya 14, berarti kali 14 sama dengan ini 7 dengan 14 kita coret, bagi 7 1, bagi 2 bagi 7 2, tinggal 2 kali 1 hasilnya 2. Contoh 2 selesai, lanjut ke contoh nomor 3. Pertanyaannya, hitunglah nilai X. Ini merupakan bentuk persamaan ya. Nah, kita mulai hitung yang pertama, yaitu 4 pangkat X sama dengan 4096. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka caranya ini ruas kirinya dalam bentuk pangkat, bilangan berpangkat dengan basisnya 4, eksponennya X, maka ruas kirinya juga kita jadikan bilangan berpangkat dengan basis 4. Nah, berarti 4 pangkat X sama dengan, bagaimana caranya? Kalau kalian hafal itu bagus, kalau nggak hafal bisa kita atasi dengan cara begini. 4096, karena basisnya 4, maka kita bagi dengan 4. Hasilnya 1024. Kemudian kita bagi 4 lagi, hasilnya 256. Kita bagi 4 lagi, hasilnya 64. Kita bagi 4 lagi, hasilnya 16. Bagi 4 hasilnya 4, bagi 4 hasilnya 1. Sehingga di sini 4096 itu sama dengan 4 pangkat, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pangkat 6. Kita letakkan di sini. 4096 adalah 4 pangkat 6. Nah, ini 4 pangkat X ruas kiri, 4 pangkat 6 ruas kanan merupakan sama-sama bilangan berpangkat, basisnya sama, berarti nilai eksponennya juga sama. Kalau begitu, X sama dengan 6. Ketemu nilai X. Sekarang kita lanjut ke nomor B, yaitu 3 pangkat 3X sama dengan 81. Nah, ini 3 pangkat 3X sama dengan 81-nya kita jadikan bilangan berpangkat dengan basisnya 3. Kita sama kayak tadi, mudah saja 81 bagi 3 hasilnya 27, bagi 3 hasilnya 9, bagi 3 hasilnya 3, bagi 3 hasilnya 1, berarti 81 itu sama dengan 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 3 pangkat 4. Nah, ruas kiri, ruas kanan sama-sama bilangan berpangkat, basisnya sama, maka nilai pangkatnya sama, berarti 3X sama dengan 4. Berarti nilai X sama dengan 4/3. Boleh kita biarkan dalam bentuk seperti itu atau jadikan pecahan campuran sama dengan 1/3. Ini jawabannya. Kemudian nomor C, yaitu negatif 2 pangkat X sama dengan 64. Sama seperti tadi ya, berarti negatif 2-nya dalam kurung pangkat X sama dengan 64-nya kita jadikan bilangan berpangkat dengan basis negatif 2. Sama seperti tadi, 64 kita bagi dengan negatif 2,
hasilnya negatif 32. Dibagi negatif 2, hasilnya 16. Bagi negatif 2, hasilnya 8. Bagi negatif 2, hasilnya 4. Bagi negatif 2, hasilnya bagi negatif 2 hasilnya 2. Maaf, ini 8, ini negatif 8 ya. 16 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 8. Negatif 8 dibagi negatif 2 hasilnya 4. 4 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya 1. Kalau terakhir sudah 1 berarti sudah selesai. Kalau begitu 64 itu sama dengan negatif 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6. Nah, bilangan berpangkat basisnya sama-sama negatif 2, berarti nilai eksponennya sama. Berarti nilai X sama dengan 6. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Dan jelas, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.